Mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur puja dan pujinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, saat itu kita bisa berkumpul lagi di kelas ini. Ya. Sebelum ke pembelajaran, ada motivasi tertentu yang harus disampaikan. Jadi pertama, kenapa harus selalu terdengar ya? Ada hadis yang mengatakan menjaga wajada. Oke, siapa yang bersungguh-sungguh pasti Berhasil. Maksud daripada mengulang menjaga wajada, bersungguh-sungguh di situ apa? Apakah memfokuskan satu hal? Apakah motivasi atau motivasi bisa menjadi dua hal tapi bisa berhasil? Maka bersungguh-sungguh itu kita meninggalkan semua yang dilarang atau apa gitu. Jadi bersungguh-sungguh di dalam itu bersungguh-sungguh apa yang jadi difokuskannya. Misalkan cita-cita Pak I menjadi presiden. Nah, gimana caranya menggapai untuk menjadi presiden? Entah itu mekanismenya, peraturannya, gitu ya, entah itu jalannya, tidak harus ditempuh. Mau jadi presiden, kalau ditempuh jalurnya politik, kan gitu. Mau jadi dokter, jalurnya berat kesehatan. Nanti di kelas di beres sekolah, SMK, itu fokus kuliah ke kesehatan untuk kedokteran, kan gitu. Kalau maksudnya bersungguh-sungguh di dalam jalannya. Jadi kita jangan sampai hidup itu berjalan kayak mengalir aja. Cita-cita jadi apa? Aku mau mengalir aja gitu cita-citanya. Mengalir seperti air. Dikala analoginya atau perumpamannya seperti air mengalir, kan air jadi mengalir. Lihat semuanya walungan. Dikala ada sampah ikut, dikala ada belokan ikut belokan. Berarti kita tuh udah punya prinsip. Gampang terbelokkan, gampang terhambat gitu. Misalkan ada batu atau ada bendungan itu bisa dihambat ya. Artinya dikala itu berjalan aja. Makanya gini, aksi tanpa konsep adalah hal yang sia-sia. Makanya dikala termotivasi di apa? Misalkan jadi santri yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, kan harus ditempuh tuh. Jalur bermanfaat itu gimana? Apakah dengan cara kita tuh bisa ngaji dan segala macamnya? Lila zaman itu, tulis zaman dina, tulis zaman dalam kitab talim deh itu lah, bukan lama pesantrennya, bukan lama ngomongnya, tapi lama ngajinya. Jadi percuma lama ngomong tapi ngaji enggak. Jadi ini mah lama ngomong, lama ngaji enggak, hikmah enggak. Jadi makanya jalur keberkahan itu ada jalur sih. Ya kan, definisi atau tarif berkata ya, ziyadatul khair, menambah kebagusan. Jadi mau gimana kita nambah kebagusan, jadi kalau kita di rumah hanya tidur atau tidak mengikuti pelajaran-pelajaran yang dihubung diajarkan itu. Jadi maksud motivasi di sini kita harus bisa punya prinsip dalam hidup, jangan hanya mengalir. Terus gimana bagi perempuan? Ada ujung-ujungnya juga perempuan bakal tetap jadi ibu rumah tangga gitu. Kan tetap walaupun jadi ibu rumah tangga juga, perempuan itu tidak ada kelebihan di kalau pendidikannya melampaui ke atas, pendidikannya tinggi. Gak ada kelebihan sekalipun perempuan dengan berpendidikan tinggi, walaupun nanti ujungnya jadi ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak terfokuskan ke rumah. Gak ada yang rugi. Sebab apa? Tetap terpakai, walaupun udah terpakai ijazahnya, tapi terpakai ilmunya.
Beda. Sekarang bandingkan perempuan yang berpendidikan tinggi, parenting atau mengurus anak, bandingkan sama yang lulus SMP, jelas beda kan? Parenting mengurus anaknya bakal beda. Orang-orang yang berpendidikan tinggi itu walaupun sebagai ibu, tapi beda cara mendidiknya. Sebab dia tahu formula yang mendidik, pasti diajarkan. Walaupun nggak ada mata pelajarannya sebagai orang tua, tapi tahu teori dasarnya mendidik. Nah, kayak gitu. Jadi gak ada kerugian. Jadi jangan memisah-misahkan antara ini mah saya mau perempuan ini, jadi gak apa-apa lah pendidikan cuma rendah gitu. Jadi jangan ada yang harus begitu. Tetap itu motivasi bagi kita. Nanti kan kita emang gak akan berkeluarga, gak akan punya anak. Sama halnya mengatur mood, mengatur ego. Beda. Sekarang bandingkan lah, bukan merendahkan SDM-nya orang yang tidak berpendidikan tinggi gitu kan. Jadi bandingkan sama orang yang berpendidikan tinggi, cara mengatur egonya, dan orang yang tidak berpendidikan tinggi atau hanya cukup SMP gitu pendidikannya. Jadi itu tuh udah cukup buat untuk mendidik atau jadi mengatur egonya itu bakal berbeda asli. Ya banyak contohnya lah, mengatur egonya orang bakal berbeda. Sebab di kala kita di jalan pendidikan bakal mikirnya tuh dewasa pun akan ikut gitu. Karena udah banyak materi yang tertanam, jadi tinggal praktiknya, tinggal aksinya gitu. Nah, jadi untuk motivasi hari ini begitu. Jadi jangan tanya kata-kata hari ini ya kadang-kadang gitu. Percuma itu cuma kata-kata, ada aksi tidak ada. Yang terpenting mah di balik kita ada aksi harus ada konsep. Kurang konsepnya kemana ya gitu. Hidup itu mau kemana? Karena ada yang bilang juga hidup itu pilihan. Iya, memilih untuk jadi orang yang biasa saja atau memilih orang jadi yang bermanfaat dengan nggak milih. Itu tergantung kita. Kan di depan di gerbang ada kata-kata tuh. Jika kita yang minum sambil ini gimana? Maka akan merasakan akhirnya kebodohan. Itu motivasi paling buruk. Karena yang jadi dalam bodoh, hewan bisa menggunakan. Sebab kita diberi akal, maka harus dimanfaatkan akalnya. Termasuk kan gini, kapasitas seseorang berbeda-beda. Ini semua berbeda-beda. Supaya kita Ramna beda-beda. Si Apple, Sagiga, misalkan si Pani, Doliga, jadi beda-beda kapasitas berbeda-beda. Tapi untuk menyerap informasi, menyerap pelajaran sama. Semua bakal keserap. Yang membedakan ditampung atau tidak semua. Fungsi otak beda-beda. Fungsi otak kiri sama otak kanan berbeda-beda. Terkadang fungsi otak itu menyerap informasi atau menyerap pelajaran itu dikala apa yang dibutuhkan sama kita. Nah makanya disclaimer dulu. Disclaimer, jadi di pelajaran saya itu jadi tidak membatasi pertanyaan random sekalipun dijawab walaupun di luar konteks pelajaran. Karena apa? Ini kopi juga. Karena dikala kita terbelenggu atau stuck di pelajaran ini, pelajaran itu, jadi mungkin di hal lainnya ada yang udah tahu, cuman nggak mau ditanyain karena biasa seperti pelajarannya, nggak apa-apa ditanyain. Gitu. Jadi walaupun tidak sesuai konteksnya juga, tetap harus ditanyain kalau kita ada rasa ingin tahu. Harus. Jika kita yang mau maju, rasa ingin tahu itu harus ada. Itu yang beda. Jika kita mau maju, rasa ingin tahu itu harus ada. Jangan sampai kita tuh jangan beda dengan kebodohan ini misalnya. Kan gitu. Justru semakin kita belajar, semakin kita bodoh. Kan seperti itu ya. Ada
itu untuk, jadi semakin kita tahu, semakin kita bawa itu, jadi semakin kita belajar, semakin kita tahu, oh ternyata masih banyak lagi ilmu yang belum dipelajari. Makanya ngerasa bodoh, jangan langsung pintar atau apa. Sebenarnya tidak ada yang bodoh di dunia ini, hanya saja kekurangan informasi atau malas nyari informasi, malas belajar. Yang tidak ada bodoh itu tidak ada, yang ada malas itu yang membedakannya. Pintar itu dalam arti banyak, pintar IT, pintar seni, pintar bela diri. Jadi pintar itu dikategorikan, bukan disatukan. Jadi kan terkadang pikiran kita itu bahwasanya yang pintar itu yang jago matematika. Itu tuh udah doktrin, udah tertanam. Sangkanya yang jago matematika pintar, atau misalkan bahasa Inggrisnya jago pintar, IPA-nya segala macamnya. Nah itu tuh enggak dikategorikan pintar semuanya, pintar berdua, tapi beda-bedakan dia pintar dalam hal perhitungan atau matematika. Salistung misalnya dalam benar itu kan belum tentu dia pintar dalam olahraga. Nah, makanya jika olahraganya bagus, perusahaannya atau apanya itu yang pollingnya itu termasuk pintar dalam hal, dalam hal olahraga, pintar matematika dalam hal sains, kan gitu. Jadi pintar itu bisa dibeda-bedakan. Jadi gak bisa semua disamaratakan gitu. Begitu. Nah sekarang masuk ke dalam pembahasan, yaitu dari bab kedua yang judulnya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Siapa yang tahu di sini arti mukjizat? Yang tahu nggak arti mukjizat itu apa? Kalian? Bisa jadi Sesuatu yang melelahkan atau mengalahkan. Sesuatu yang Melelahkan atau mengalahkan. berarti ada kelemahan dan kelebihan. Kalau begitu, mukjizat. Nah, terjadinya mukjizat itu kan terjadi kepada siapa? Rasul dan Nabi. Mukjizat itu terjadi kepada Rasul Dan Nabi. Jika orang soleh mah tidak bisa dikategorikan mukjizat. Jadi nggak bisa. Nih, misalnya ada orang soleh bisa mengeluarkan beras di dalam jari, itu mukjizatnya bisa. Itu tidak bisa. Ada sebutannya juga. Mukjizat orang bukan mukjizat. Jadi kelebihan orang yang soleh, kelebihan para rasulnya Nabi. Nah itu ada pembagian-bagiannya. Nah, jadi yang dibahas di sini itu mukjizat dan kejadian yang luar biasa. Kenapa bahasanya luar biasa? Karena di luar rule, di luar nalar. Makanya disebut luar biasa. Karena tidak biasa terjadi di manusia biasa gitu. Makanya disebut mukjizat yang tidak orang lain punya, yang hanya punya itu adalah utusan atau rasul dan nabi gitu. Nah, jadi dari materi ini itu pertama, jadi konsepnya pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan mu'anah. Nah ini pembagiannya yang tadi itu. Nah jadi pertama pengertian mukjizat. Jadi mukjizat itu dalam tasrif ajaja yujidu mukjizat. Nah, jadi bahasanya berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah mukjizat berarti tadi menurut bahasa, oke? Menurut bahasa melemahkan dan atau mengalahkan. Menurut istilah itu mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Jadi artinya Nabi dan Rasul itu perlu pembuktian. Kan kita tidak cukup misalkan gini,
Apple mengatakan cinta kepada Vindi. Misalkan begitu. Apple mengatakan cinta kepada Vindi. Tapi apa bukti sekarang gitu? Suka cewek itu bukan hanya teoritis, gak mau dia dikasih teoritis, tapi dikasih pengertian dan pembuktian. Kan itu maunya, pengertian dan pembuktian. Karena wanita ini dimengerti lewat umur lembut. Nah, makanya pembuktian kita juga sebagai orang biasa dalam hal kayak gitu perlu pembuktian. Apalagi utusan Allah yang diutus langsung oleh Allah sebagai nabi atau rasul. Jelas masyarakat yang begitu luas yang perlu pembuktian. Apa sih buktinya kamu nabi? Apa sih buktinya kamu rasul? Makanya dikasih suatu kelebihan yang orang lain tidak punya. Hanya nabi dan rasul yang punya. Itu disebutnya mukjizat. Nah itu. Jadi dari definisi tersebut dapat kita kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat pertama, ciri-ciri mukjizat itu diturunkan hanya kepada nabi dan rasul. Udah cukup, itu mukjizat. Hanya nabi dan rasul. Yang keduanya merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia, di luar nalar tadi. Yang ketiga diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah juga bukti mengatakan dia itu nabi dan dia itu rasul. Gitu. Terus diturunkan sebagai bukti kenabian atau rasul. Bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecah masalah kaum muslimin. Karena orang kafir itu cenderung sombong dengan kemampuannya, makanya dikasih kelebihan. Allah nggak adil, orang kafir itu dikasih kelebihan. Jadi penyebabnya dia sombong, lalu diturunkan utusan supaya melemahkan orang tersebut yang bisa sudah ada apa gitu di zaman itu. Nah, jadi adalah kebijakan Rasul diutus untuk melemahkan dan memecah masalah kaum muslimin. Lalu mukjizat dibagi menjadi dua, mukjizat terbagi menjadi dua. Pertama, mukjizat kauniyah. Apa yang disebut mukjizat kauniyah itu? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dalam satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contoh mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Jadi yang disebut kauniyah itu yang tampak, yang ada kelihatan sama panca indera kita, sama mata orang sendiri. Contohnya itu Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati. Kan secara nalar kita tidak mungkin orang mati bisa hidup kembali. Tapi mukjizat ya. Tapi secara logika kita kan kita tidak bisa menghidupkan orang mati. Kan tidak pernah ada gitu. Kita juga tidak pernah menyaksikan orang yang mati hidup kembali sama orang ada. Kecuali settingan. Kan sekarang kan makanya jangan terlalu sama AI gitu ya itu. Yang orang itu kan bisa manipulasi, menipu. Nah itu jadi nggak bisa. Yang keduanya adalah mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau menyeluruh sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungan luar biasa, susunan sastra yang indah dan terjaga sepanjang masa. Nah, jadi yang kedua itu mukjizat akliyah. Mukjizat itu yang hanya dapat dibangun oleh akal pikiran, tidak terlihat oleh panca indera, oleh mata kepala kita sendiri, tapi bisa dibangun oleh pikiran. Contoh mukjizat akliyah itu adalah Al-Quran. Al-Quran mukjizat siapa? Nabi Muhammad. Itu mukjizat paling sampai akhir zaman paling bisa dirasakan. Mukjizatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Jadi kan walaupun ada bentuk fisiknya yang Al-Quran, tapi substansinya tuh, jadi dalamnya tuh bukan pada fisik Al-Qurannya, tapi memiliki keistimewaan dalam kandungan dalam Al-Quran.
hanya itu mujizatnya. Kan sekarang kita temuan power bisa dapat dipakai apa aja, termasuk rupiah, termasuk doa-doa, entah itu apapun, itu kan tidak Al-Quran. Misalkan ada amalia-amalia itu salah satu kandungan yang hanya bisa didapat di pikiran. Itu salah satu contoh mujizat akliyah. Jadi ada dua, kauniyah dan akliyah. Nah, dari yang pembahasan yang tadi ada yang ditanyakan tentang mujizat. Saya kan memasukkan mujizat dan mujizat itu. Jadi berarti apa aja mujizat kan terbagi ada dua. Jadi pertama mujizat kauniyah, yaitu ya. Jadi yang keduanya adalah mujizat akliyah. Artinya sama aja dari mujizat yang yaitu mujizat yang hanya dipahami oleh akal pikiran, yang dapat dipahami oleh akal pikiran. Nah, lalu berikutnya ada kejadian luar biasa selain mujizat, peristiwa-peristiwa di luar alam. Selain mujizat ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami. Di antaranya adalah pertama karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, termasuk waliullah, kasih Allah, syarat-syarat terjadinya karomah atau nah. Jadi karomah itu kan mujizat terjadi kepada Nabi dan Rasul. Karomah itu bentuk orang-orang soleh atau wali-walinya Allah, ya, kekasih-kekasihnya Allah. Nah, itu disebutnya karomah. Karomah itu kan artinya kemuliaan. Nah, makanya ciri-ciri syarat terjadinya karomah terakhir, pertama orang yang mendapatkan karomah bukanlah seorang rasul dan nabi. Kan tadi jelas rasul dan nabi itu adalah mujizat, bukan karomah. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Ini tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Jadi tahu yang disebut laduni, jadi kalau itu langsung bisa, atau kejadian yang tidak diharapkan. Makanya ada cerita zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu, bismillah doang nih bisa aku. Ulama zaman dulu, bismillah, kan itu kan tanpa doa dan khusus. Artinya kan itu terjadi sama wali-wali Allah. Itu kan disebut wali Allah. Salah satunya si Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kan riwayatnya cuma macam bismillah doang bisa ngaku. Macam bismillah itu kan tanpa syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Cuma bismillah, tapi diizinkan oleh Allah karena beliau termasuk orang kekasih Allah atau wali Allah. Terus yang terjadi, yang ketiganya terjadi pada seorang hamba Allah yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Jadi karomah itu ada yang sadar dengan kejadiannya, ada yang tidak sadar. Misalkan yang tidak sadar itu di kala kita itu misalkan di begal kekasih dari wali-wali Allah, ada yang dipindah tangan, ada yang berbuat jahat, tapi dia tiba-tiba malam tahu-tahu udah mati aja si begal itu. Itu salah satu karomah yang terjadi pada wali Allah yang tidak sadar dan yang nambah jadi yang tidak sadar. Terus bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah. Nah, bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman. Jadi wali-wali Allah itu diberi karomah, dikasih karomah itu untuk menguatkan keimanannya dan keislamannya. Kan kalau kita mau dikasih kelebihan itu bukan menguatkan keislaman dan keimanan, malah jadi takabur, malah jadi sombong gitu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, jadi itu disebutnya karomah. Ini ada lagi irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum rasul. Sebelum seorang rasul dinyatakan Rasulullah
Jadi sebelum jadi rasul itu kan kalau jadi rasul disebutnya punya kelebihan berarti mujizat. Jadi sebelum hasilnya sebelum jadi rasul itu irhas itu berupa hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Kejadian yang istimewa terjadi pada seorang calon rasul. Jadi yang disebut irhas itu kejadian yang dialami oleh calon rasul. Jika bakal rasul itu pasti dikasih kelebihan dulu yaitu irhas yang disebut. Lalu yang ketiganya, yang keempatnya maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan. Nah, seperti kita, dikala kita punya kelebihan disebutnya adalah maunah. Ataupun misalkan kita bisa berjalan di atas air, itu disebutnya bukan karomah, bukan mujizat, bukan irhas, tapi disebutnya maunah. Itu terjadi pada orang biasa, tapi berikan keistimewaan atau suatu kejadian yang di luar akal, ya, terjadi sama orang biasa atas izin Allah. Jadi itu gak bisa disangka-sangka, gak bisa juga kejadian prediksi. Itu terjadi kepada orang biasa seperti kita yang atas dasar izin Allah. Jadi begitu. Jadi gimana sampai jadi pertanyaan? Gimana? Epul tidur? Ada pertanyaan? Bandung? Nah, jadi dari pembahasan mungkin segitu dulu. Jadi untuk berikutnya masih lanjut tentang pembahasan masih bab 2. Nah, jadi untuk penutupnya kita harus bisa menyimpulkannya dari pembahasan yang tadi. Contoh pembahasan yang tadi kan ada 4 yang disebut kelebihan atau kejadian hal yang istimewa dalam bab ini. Pertama ada mujizat dibagi ke dalam 2, ada mujizat kauniyah dan mujizat akliyah. Yang kedua adalah karomah, yaitu karomah yang terjadi pada wali-wali Allah atau kekasihnya Allah. Nah, yang ketiga adalah irhas terjadinya pada seseorang sebelum menjadi rasul, calon atau jika bakal menjadi rasul, malu dikasih kelebihan dulu sebelum menjadi rasul. Nah, disebutnya adalah irhas. Lalu yang terakhir adalah maunah. Maunah adalah kejadian atau kemampuan yang luar biasa atau di luar nalar kita terjadi pada orang biasa seperti kita, tapi tidak disangka dan tidak diduga-duga datang. Jadi begitu. Itu. Jadi pembagian-pembagiannya seperti itu. Jadi kita harus tahu supaya kita tuh bisa menguatkan. Jika kita tahu tuh supaya bisa menguatkan keimanan dan Islam kita harusnya. Karena kita harus makin yakin seharusnya dengan apa yang disebutkan yang tadi. Nah, maka untuk pembahasan selanjutnya adalah dari nakli dan contoh kebenaran mujizat, karomah, irhas dan maunah. Tadi tentang pengertian dan pembagiannya, gitu ya. Nah, nanti kedepannya adalah pembahasan tentang dalilnya. Perlu juga supaya kalian lekat dengan bahasanya, maka perlu dalil yang harus disampaikan. Nanti untuk kedepannya ada dalil nakli dan contoh kebenaran mujizat. Nah, jadi ada dalil itu juga ada contoh kebenaran dari mujizat tersebut dan sebagainya. Ya sampai aroma, irhas, sama maunah. Jadi mungkin dari segitu dari saya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.